Setelah bergumam pelan beberapa saat, si gemuk berbicara, ini diselesaikan pada saat perintah rahasia diberikan. Apa itu yayasan klan? Batu roh? Pil? Tidak. Ini adalah item pendukung. Kekuatan adalah jaminan terbaik dari klan yang kuat. Paviliun Naga terselubung memiliki 9 tetua yang luar biasa. Lembah Neraka memiliki 12 tetua sebagai pengawas. Masing-masing dari 7 rumah memiliki kekuatannya sendiri. Juga, masing-masing dari mereka telah mengundang Yang Mulia. Bersama dengan senjata rahasia lain yang mereka pegang. Bahkan kami, keluarga kekaisaran, tidak berani mengaduknya. Mata Fatih kemudian bersinar seperti matahari yang bersinar. Pada saat itu, untuk melumpuhkan 7 rumah, leluhur agung menyita kekayaan klan kamu. Inilah sebabnya mengapa tidak ada dari kamu yang memiliki metode kultivasi dan seni bela diri yang layak. Itu juga karena alasan inilah 7 rumah menarik pengawasan mereka terhadapmu 500 tahun yang lalu. Namun tidak satu pun dari mereka akan berpikir bahwa kalian semua masih memegang seni bela diri peringkat rendah yang dalam. Fatih menunjukkan senyum licik. Dengan seni bela diri ini kalian semua bisa menjadi kuat. Bahkan 7 rumah hanya memiliki 1 atau 2 seni bela diri peringkat mendalam. 3 klan kagum. Kapan mereka memiliki seni bela diri seperti itu? Jika mereka memilikinya, mereka akan menggunakannya untuk tumbuh kuat sekarang. Hanya mata Zuo Fan yang berputar, mengingat sesuatu. Dengan senyuman samar, tangan gemuk itu berkedip dan menampakkan sebuah slip giok hijau. Ini adalah seni bela diri peringkat fana rendah, seni menggabungkan. Dengan sendirinya, itu tidak memiliki nilai. Tetapi jika kamu menggunakannya bersama dengan seni bela diri peringkat roh klan kamu yang kamu warisi, kamu dapat menggabungkannya menjadi satu seni bela diri dengan peringkat mendalam. Dengan kata lain, telapak naga pengembalian klan Luo, tendangan angin klan Chai, dan jari petir klan Lei pada awalnya adalah satu seni bela diri tunggal yang dibagi keluarga kekaisaran di antara 3 klan. Dan hanya keluarga kekaisaran yang tahu cara mengembalikannya. Zuo Fan menyipitkan mata. Fatih terkejut tapi kemudian mengangguk. Stuart Zuo bijaksana. Tidak banyak seni bela diri yang mampu membelah seni bela diri lain. Dan jumlah seni bela diri yang dapat memulihkannya bahkan lebih sedikit. Aku tidak berpikir Stuart Zuo akan mengetahui hal ini. Jika ayah kekaisaran tidak menyebutkannya, aku tidak akan pernah mengetahuinya. Zuo Fan hanya tersenyum. Mungkin karena seni bela diri yang membelah jarang terjadi bahkan pada peringkat fana, masing-masing sekte di domain suci menangkap mereka. Mereka membagi seni bela diri inti mereka untuk mencegah murid yang merosot dari menyebarkannya. Hanya murid pemimpin sekte yang memiliki hak untuk mempelajari seluruh rangkaian seni bela diri. Zuo Fan menoleh untuk melihat klan Chai dan klan Lei. Mereka terkejut, tetapi mata mereka menunjukkan penyesalan yang mendalam. Mungkin karena mereka lalai dalam menjaga seni bela diri warisan mereka dan membiarkan lembah neraka mencuri mereka. Terutama berkaitan dengan klan Chai, yang dengan cepat memberikannya. Itu pasti benar-benar memakan Cairong di dalam sekarang. Kepala klan, tolong keluarkan bela diri warisanmu seni. Fatih meletakkan slip giok di atas meja sambil tersenyum. Tapi hanya Luo Yunchang yang mengeluarkan seni bela diri klannya. Setelah Lei Yuting mengetahui pengkhianatan Yang Ming, dia mengembalikan palem naga pengembalian kepada Luo Yunchang. Tapi kepala klan lainnya saling memandang dengan malu. Fatih mengerutkan kening saat dia menatap mereka. Menghela nafas, Lei Yuntian menangkupkan tangannya. Yang mulia, aku tidak dapat melindungi aku.
Seni bela diri leluhur dari tangan pencuri lembah neraka. Aku menerima hukuman yang mulia. Apa? Fatih menamparkan meja. Chai Rong juga menangkupkan kedua tangannya. Yang mulia, aku sama. Tubuh Fatih menggigil karena marah. Yu, apa kabar kalian berdua kepala klan? Apakah kamu lupa instruksi leluhur kamu? Kamu seharusnya mempertahankannya dengan hidup kamu. Keduanya berlutut, maafkan kami, yang mulia. Fatih menghela nafas sambil menggaruk kepalanya. Chai Rong mengintip ke arahnya, yang mulia, tidak bisakah keluarga kekaisaran menganugerahkan kami seni bela diri peringkat mendalam lainnya? Berikan ibumu. Gemuk tidak bisa menahannya dan mulai menghujani kutukan dan meludahi seluruh sosok Chai Rong yang berlutut. Untuk apa kamu mengambil seni bela diri peringkat mendalam, kubis? Bahkan keluarga kekaisaran hanya memiliki 4 dari mereka. Dan mereka masing-masing terdaftar. Jika aku mengambil satu, semua orang akan tahu. Bagaimana klanmu akan bangkit kalau begitu? Kamu babi bodoh. Apakah kamu lelah hidup? Fatih menamparkan Chai Rong lalu menghentakkan kakinya. Chai Rong meringkuk dan menggigil di tanah. Sekarang apa? Sekarang apa? Ordo Mutiara rahasia hancur. Fatih mondar-mandir. Zuo Fan menyeringai dan 2 batu giok muncul dengan kilatan di tangannya. Pangeran ketiga, tidak perlu khawatir. Aku memiliki seni bela diri klan mereka. Apa? Kedua kepala klan berteriak serempak, menatap tercengang ke arah Zuo Fan. Chai Rong khususnya, karena tidak menyaksikan kehebatan Zuo Fan, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Lei Yuntian memberi Zuo Fan anggukan terima kasih. Jika bukan karena dia, bukan hanya klan Lei yang tidak akan pulih. Mereka bahkan akan dieksekusi dengan marah oleh pangeran ketiga. Hahaha, Stuart Zuo, kamu benar-benar luar biasa. Aku mengerti mengapa Penatua Jiu dari Paviliun Naga terselubung sangat memujimu. Fatih sangat gembira, dan berlari ke Zuo Fan untuk memeluk beruang. Jika bukan karenamu, aku akan gagal dalam tugas ayah kekaisaran. Aku berhutang padamu. Sambil tersenyum, Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Ini semua untuk klan Luo. Iya, benar, untuk klan Luo dan untukku. Hahaha. Fatih menamparkan bahu Zuo Fan, lalu mengumpulkan 4 slip giok. Sekarang kita memiliki seni bela diri. Selanjutnya adalah penggabungan dari 3 klan. Menurut Ordo Mutiara Rahasia Leluhur Agung, 2 klan harus bergabung dengan yang terkuat. Dan seni bela diri peringkat mendalam akan berada dalam perawatan kepala klan. Karena itu, kamu, petik 2. Yang mulia, Chai Rong tampak bersemangat ketika dia melompat berdiri. Klan Luo memiliki sedikit kekuatan dan hanya 4 anggota, dan klan Lei berada di ambang kehancuran. Hanya klan Chai aku berkembang. Karena itu, aku dengan enggan akan menerima tanggung jawab ini dan mendukung mereka di bawah sayap klan aku. Mulai sekarang, aku akan mengambil klan Lei dan Luo sebagai murid klan Chai dan membantu keluarga kekaisaran dalam memenuhi dekrit rahasia. Petik 2. Saat dia selesai berbicara, Chai Rong meraih slip giok tetapi tangan kasar berhenti dia. Lei Yuntian memelototinya saat dia bertanya. Chai Rong, bagaimana seorang pembudidaya tempering tulang cukup untuk bertindak sebagai kepala klan? Jadi apa? Berdasarkan kekuatan, klan aku adalah yang terbaik. Chai Rong mengangkat alisnya. Jangan terlalu yakin. Lei Yuntian mencibir pada Chai Rong dan memandang Lei Yunting. Dia menunjukkan senyum bangga dan melangkah maju. Kepala klan Chai, di bulan terakhir ini, aku mengumpulkan semua pria Gunung Blackwing yang tersebar.
Kami memiliki 600 orang, setengah dari mereka berada di Ki kondensasi. Berdasarkan kekuatan saja, klan Chai lebih lemah. Hahaha, jadi bagaimana jika kamu kuat? Kamu hanya bandit? Chai Xiaoting menertawakannya, klan Lei hanyalah sekelompok preman. Jika kamu mengambil peran kepala klan, kami hanya akan menjadi bahan tertawaan 7 rumah. Kami tidak akan pernah bisa mencapai level mereka. Siapa yang kamu sebut preman? Kamu ingin bagian dari aku? Kamu bilang tidak, nenek preman? Dalam sekejap, klan Lei dan Chai mulai berjuang untuk posisi pemimpin. Zuo Fan diam-diam mencibir di samping. Klan baru ini baru saja didirikan, dan masih menjadi pertanyaan apakah itu bisa bertahan. Namun sekelompok idiot ini diganggu dengan delusi keagungan bahwa mereka bisa bertahan melawan 7 rumah. Fatih dan Fang Qiubai mengejek klan yang bertengkar dengan mata mereka. Wajah Luo Yunchang terbakar amarah. Mereka bertarung satu sama lain sambil mengabaikan klan Luo. Jelas menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu memikirkan klannya. Meskipun mereka hanya 4 anggota, mereka masih salah satu dari 3 klan dalam dekrit. Tapi klan ini bahkan tidak meminta pendapat mereka. Bam! Dengan tamparan keras itu, kedua klan berhenti dan berbalik untuk melihat bocah Luo Yunhai memukul meja. Wajahnya tegas dan matanya tegas, tidak seperti dirinya yang kekanak-kanakan. Bahkan Zuo Fan mengerutkan alisnya. Mengapa semua ribut-ribut ini? Luo Yunhai menyapu orang-orang dengan matanya dan berbicara dengan tekad. Dalam penggabungan klan ini, satu-satunya yang layak dari posisi pemimpin tidak lain adalah klan Luo aku. Pernyataan Luo Yunhai mengejutkan mereka dengan konyol. Chai Xiaoting mengejek, apa yang diketahui anak nakal? Kamu yang terlemah dari kami, tidak ada yang berharga sama sekali. Apa yang memberimu hak untuk memimpin kami? Mencibir, Luo Yunhai menyeringai. Semua orang di sana mengenali penampilannya, citra meludah dari seseorang yang mereka semua kenal dengan baik. Hal ini membuat mereka mengalihkan pandangan mereka ke Zuo Fan. Neraka, Zuo Fan menghancurkannya. Zuo Fan cukup tersinggung oleh bocah ini. Klan Luo memiliki tidak ada laki-laki, uang atau pil. Hanya kita berempat, tuan dan pelayan. Luo Yunhai menatap mereka dengan mata berbinar. Tapi klan kami adalah yang terkuat karena kami memiliki Steward Zuo. Luo Yunhai menoleh ke Zuo Fan dengan tatapan menyembah. Jika klan Luo adalah memiliki hak untuk menjadi kepala, itu semua berkat Zuo Fan. Keterampilannya jelas bagi siapapun di sana. Bahkan Paviliun Naga terselubung yakin bahwa jika Zuo Fan tetap bersama klan Luo, kebangkitannya hanyalah masalah waktu. Di bawah tatapan penuh harap dan khawatir, terutama tatapan penuh harap Luo Yunhai, Zuo Fan menggelengkan kepalanya. 19.459.002 anak ini hampir tidak pernah menunjukkan harapan yang begitu besar dari aku. Aku tidak bisa mengecewakannya sekarang, bukan? Zuo Fan hanyalah seorang pelayan. Bagaimana mungkin seseorang dengan status rendah seperti dia layak untuk mempertahankan semua penjaga dan kekayaan klan Chai kita? Pang, klan kita akan menjadi kepala, jangan. Chai Xiaoting mengejek tapi tidak menyelesaikannya saat Zuo Fan menamparkan meja, mengungkapkan perjanjian aliansi. Di bawah kebingungan dari yang lain, Zuo Fan mencibir. Ini adalah kontrak aliansi klan Luo dan Paviliun Naga terselubung. Apa? Lemak itu sangat terkejut sehingga seluruh tubuhnya gemetar dan hampir jatuh. Kursinya. Bahkan Fang Qiubai yang santai dan tidak peduli di belakangnya menyipitkan matanya saat dia mengamati kulit domba dengan kaget.
Paviliun Naga Terselubung adalah salah satu dari 7 rumah mulia. Satu-satunya yang layak menandatangani perjanjian aliansi dengan mereka adalah orang lain dari 7 rumah, sedangkan sisanya hanya memiliki hak untuk menandatangani perjanjian tambahan. Tapi sekarang, dengan pandangan yang dalam, Fang Qiubai menghela nafas ketika dia bertanya kepada Zhuo Fan, "Nak, bagaimana kamu melakukannya?" Diakui dan dihargai sebagai pahlawan. Dia mengangguk ke arah Fang Qiubai lalu berbalik ke dua klan dan berbicara dengan nada dingin, "Biarkan aku memberitahumu, bahkan jika ini jelek Secret Pearl Order tidak pernah ada. Selama aku di sini, klan Luo pada akhirnya akan naik ke peringkat 7 rumah. Kamu tidak membantu kami, sebaliknya, kamu adalah beban." Zhuo Fan mencibir. Dua klan lainnya kehilangan suara karena terkejut. Dengan pipi kemerahan, Luo Yunchang mengangkat dagunya dengan bangga. Luo Yunhai menyeringai karena kegembiraan, menonton Zhuo Fan dengan penuh hormat. Merenungkan, si gemuk menelusuri kesepakatan aliansi. Dia menemukan kekuatan Zhuo Fan melebihi harapannya karena itu bukan masalah sederhana untuk mendapatkan perjanjian aliansi seperti itu. Bahkan jika Long Jiu mendukungnya, seorang tetua tidak terlalu berpengaruh di Paviliun Naga Terselubung. Fatih menghela nafas, "Stuart Zhuo, aku sedih melihatmu tinggal di klan yang begitu miskin. Kenapa tidak kau datang membantuku? Pikirkan saja." Yang mengejutkan semua orang yang hadir, Pangeran Ketiga menyatakan niatnya untuk merekrut Zhou Fan. Mereka kagum bahwa Zhuo Fan sangat dicari sehingga bahkan keluarga kekaisaran pun bersedia memilikinya. Luo Yunchang berdiri dengan gugup, mengira Zhuo Fan akan direnggut. Zhuo Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Pangeran Ketiga, kamu melebih-lebihkan aku. Bahkan di klan Luo, apakah aku tidak melakukan yang terbaik untuk keluarga kekaisaran?" Fatih mengerutkan alisnya dan tersenyum, "Baiklah. Aku akan berhenti di situ." Dia kemudian beralih ke yang lainnya, "Sudah diputuskan. Klan Luo akan menjadi pemimpin dari penggabungan 3 klan. Klan Cai dan Lei harus membantu klan Luo dalam memenuhi perintah Mutiara Rahasia." "Yang mulia." Cai Xiaoting dulunya tidak puas dan ingin menyuarakan keberatannya, tetapi Cai Rong mencengkeram lengannya. Dia tidak mengerti alasannya, tetapi mata sipit lemak membuatnya menggigil karena niat membunuh. Perintah Mutiara Rahasia adalah rencana rahasia berusia ribuan tahun, dan itu sangat penting bagi keluarga kekaisaran. Dapat dimengerti bahwa mereka hanya akan memilih klan terbaik untuk posisi pemimpin. Jika ketiga klan itu setara, keluarga kekaisaran akan mempertimbangkan keberatannya. Tapi Zhuo Fan mencabut perjanjian aliansi, membuat semua perbedaan pendapat diperdebatkan. Itu mengubah klan Luo menjadi pilihan terbaik dalam menerapkan dekret rahasia untuk keluarga kekaisaran. Jika bahkan dengan ini, klan lain menyuarakan ketidakpuasan mereka, keluarga kekaisaran akan menghadapi mereka dengan tangan yang berat. Seperti yang dikatakan Zhuo Fan, klan Luo memiliki semua kekuatan yang dibutuhkan untuk mewujudkan dekret rahasia. Ini, pada gilirannya, menjadikan dua klan lainnya sebagai pengikut mereka. Jika mereka merasa menjadi pengikut tidak menyenangkan, keluarga kekaisaran akan menghabisi mereka hanya dengan sapuan. Cai Xiaoting membiarkan masalah itu berlalu, namun ketidakpuasan tidak pernah meninggalkan wajahnya. Dia hanya bisa mengikuti tindakan Cai Rong dalam penyerahan. Fatih mengangguk, lalu menoleh ke Lei Yuntian untuk melihat apakah dia keberatan. Orang tua itu berkata, "Yang mulia, tenanglah.
Aku akan memberikan segalanya untuk membantu Yun Hai dan Yun Chang. Saat Cloud Manor jatuh karena aku akan menjadi hamba untuk menebus kejahatanku. Petik 2. Fatih mengangguk pada ketulusannya. Bagus, karena tidak ada keberatan, ketiga klan akan bersatu. Dimengerti. Semua orang membungkuk, kami sekarang akan mundur. Pengurus Zuo tinggal sebentar. Zuo Fan tidak jelas tentang alasan mengapa tetapi tetap di bawah tatapan penasaran dan pergi dari sisanya. Lemak itu menghela napas lalu bergegas ke Zuo Fan dan menyeretnya ke tempat kosong di taman. Pangeran ketiga. Zuo Fan mengerutkan kening. Gemuk melambai, ikuti saja petunjukku. Si gendut kemudian mengarahkan dua jarinya ke langit sambil berteriak, aku, pangeran ketiga Kekaisaran Tianyu, Yuan Chong, bersumpah ke surga untuk menjadi saudara angkat dengan pelayan klan Luo. Zuo Fan, untuk berbagi hidup dan mati bersama dan tidak pernah mengkhianatinya. Giliranmu. Fatih memperhatikan Zuo Fan dengan tidak sabar. Zuo Fan bingung. Tetapi menjadi saudara yang disumpah dengan pangeran ketiga harus menjadi hal yang baik jadi dia melanjutkan, aku, pelayan klan Luo, Zuo Fan. Bersumpah ke surga untuk menjadi saudara angkat dengan kaisar ketiga Kekaisaran Tianyu. Pangeran, Yuan Chong, jika dia tidak mengkhianatiku, aku juga tidak akan. Gemuk bergumam ketika dia mendengar bagian terakhir. Saudaraku, kamu benar-benar teliti. Gemuk, bukannya aku tidak percaya padamu, tapi dunia petinju terlalu kejam. Zuo Fan mengangkat bahu, tidak menahan diri untuk memanggilnya gendut. Karena tidak ada seorang pun di sini, si gendut itu sendiri tidak akan meledakkan paking atas ini. Selain itu, anak ini membutuhkan aku untuk menyelesaikan dekrit rahasia. Zuo Fan sangat jelas kapan harus galak dan kapan harus takut. Persis seperti yang dia ramalkan, si gemuk mengangguk bukannya marah, panggil aku sesukamu. Aku merasa jauh lebih baik karena kita adalah saudara yang disumpah sekarang. Zuo Fan menatapnya dengan bingung. Fatih menghela nafas. Apakah kamu ingat taruhan kita kemarin? Pemenangnya mendapatkan Sister Kui. Aku kalah taruhan tetapi aku masih tidak bisa melepaskannya. Jadi aku memutuskan untuk menjadi saudara sumpah dengan kamu. Dengan cara ini aku tidak akan mengejar istri saudara laki-laki aku dan itu akan membantu aku melupakan Sister Kui juga. Zuo Fan mengangkat alis. Tidak percaya bahwa si gendut ingin menjadi saudara angkat. Tentang ini, gemuk, tidak ada apa-apa antara aku dan gadis itu. Dia hanya membuat alasan. Apa, itu benar? Fatih bahkan melompat 10 meter dengan gembira. Kalau begitu, apakah aku masih bisa mengejarnya? Mengangguk, Zuo Fan menunjukkan senyuman samar. Pergi, jengkelkan gadis kecil itu sampai mati. Petik 2. Luar biasa, saudaraku. Kamu memang saudaraku, hahaha. Fatih melompat-lompat dan berteriak kegirangan. Sekarang setelah taruhannya dibatalkan, dia bisa mengejar Long Kui sepuasnya. Zuo Fan tersenyum, gemuk, apa yang sebenarnya dikatakan oleh Ordo Mutiara Rahasia? Si gendut itu menjatuhkan senyumnya, memperhatikan Zuo Fan dengan malu. Saudaraku, bukankah aku sudah mengatakannya? Rencana ini sangat rumit, dan bahkan tujuannya adil, tapi, Zuo Fan menyipitkan mata, itu tidak memiliki ambisi. Sedemikian rupa sehingga kaisar dari sebuah kerajaan pendiri tidak akan pernah memikirkannya. Leluhur agung menunjukkan ambisi besar ketika dia mendirikan kekaisaran.
Zuo Fan tidak cukup mudah tertipu untuk percaya bahwa perintah milenium rahasia terbatas pada membatasi 7 rumah dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Fatih menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Inilah yang telah diberitahukan kepada aku. Zuo Fan menatapnya tetapi tidak menemukan yang lain. Mungkin dia tidak tahu apa-apa, atau mungkin aktingnya adalah yang terbaik. Lalu bagaimana lembah neraka mengetahui dekrit rahasia berusia 1000 tahun ini? Zuo Fan tersenyum. Semua tindakan lembah neraka bertentangan dengan dekrit rahasia sambil terlihat tidak bersalah melakukannya. Mereka takut dengan penyelidikan keluarga kekaisaran. Fatih mengerutkan kening, alasan menunjukkan sebaliknya. Tetapi ada banyak mata-mata di ibu kota kekaisaran. Informasi tentang dekrit rahasia mungkin telah bocor. Itu tetap tersembunyi selama 1000 tahun dan baru sekarang bocor? Zuo Fan mengerutkan kening, mungkin membocorkannya adalah bagian dari isi dekrit rahasia? Si gemuk menggigil dan terbelalak. Zuo Fan menyeringai, sudah jelas sekarang. Tidak apa-apa, itu tetap berguna untuk klan Luo. Jadi tidak perlu menyodok hidung aku di dalamnya. Tidak perlu khawatir tentang apapun, hahaha. Zuo Fan melambai sambil pergi, gemuk, aku akan pergi. Kita akan bertemu lagi jika ada kesempatan. Suara terdengar di telinga gendut saat sosok Zuo Fan menjauh. Anak ini mungkin terlalu tajam, bahkan menakutkan. Wos. Itu adalah Fang Qiubai dalam karyanya Jubah Biru. Fang Qiubai bergumam, semakin aku melihatnya, semakin dia mirip seseorang. Siapa? Fatih bertanya. Mata Fang Qiubai berkedip, Zhuge Changfeng. Pemimpin 4 pilar, Perdana Menteri Zhuge Changfeng. Fatih kaget. Apakah kamu mengatakan Zuo Fan? Mengangguk. Fang Qiubai tersenyum, conger. Bersumpah bersaudara dengannya adalah keputusan terbaik yang kamu buat dalam hidupmu. Titik. Suatu hari, dia akan menjadi salah satu dari 4 pilar kamu, membantu kamu memerintah. Si gendut tercengang, menyaksikan Zuo Fan semakin menjauh saat ambisi berkedip di matanya. Zuo Fan kembali ke halaman kecil dan melihat yang lain menunggu di luar. Ada apa? Apakah pangeran ketiga mengatakan sesuatu? Luo Yunchang khawatir. Dia menolak undangan pavilion naga terselubung, tapi ini adalah keluarga kekaisaran. Hanya dengan anggukan, dia bisa menjadi pejabat dengan dukungan keluarga kekaisaran. Diam-diam tersenyum, Zuo Fan berkata, lemak menyuruhku untuk melakukan yang terbaik dalam memenuhi perintah rahasia. Luo Yunchang menutup mulut Zuo Fan lalu melihat sekeliling sebelumnya berkata, bagaimana kamu bisa memanggil pangeran ketiga seperti itu? Hati-hati atau dia mungkin mengambil nyawamu. Dia tidak akan melakukannya. Dia masih membutuhkanku. Zuo Fan mengabaikan kekhawatirannya dan bahkan mengacungkan jempol kepada Luo Yunhai. Penampilanmu sempurna, layak menjadi kepala klan. Kamu membuatku bangga. Tolong, bukankah aku mempelajari semuanya dari kakak? Luo Yunhai mengangkat dagunya. Jelas bahwa saudara yang dia maksud adalah Zuo Fan. Semua orang tertawa dan Luo Yunchang menunjukkan senyum lega. Ayah, bisa lihat, Yunhai telah dewasa. Dia bisa memikul kehormatan dan kemuliaan klan Luo. Luo Yunchang menatap langit dengan mata berbinar. Pada hari kedua setelah pertemuan, klan baru didirikan dengan klan Luo sebagai pemimpinnya. Namanya, tentu saja, klan Luo. Zuo Fan, dengan dukungan keluarga kekaisaran, tidak mengalami kesulitan menjadi kepala pengurus klan, menangani semua urusan. Dia menunjuk Lei Yuntian sebagai Grand Elder klan Luo dan Cai Rong sebagai elder kedua sambil menjaga Old Pang sebagai kapten para penjaga.
memimpin penjaga klan Cai. Lei Yuting diangkat menjadi pemimpin korps bayangan, mengambil bandit Blackwind Mountain di bawahnya, dan bertanggung jawab atas pengumpulan intelijen dan pelatihan pembunuh. Karena keputusan keluarga kekaisaran, Paviliun Naga terselubung dan lembah neraka dilarang memasuki kota Windegaze. Sisa dari 7 rumah tetap berada di dalam perbatasan mereka, sehingga menjadikan kota ini milik klan Luo saja. Adapun tanah klan Luo, klan Cai menyarankannya untuk menjadi bekas Cai Manor, tetapi Zuo Fan punya rencana lain. Gunung Angin Hitam, tempat susunan alami terbentuk. Jadi, Gunung Iblis lain didirikan, dan rencana Zuo Fan maju selangkah demi selangkah. Perkampungan kumuh di ibu kota kekaisaran adalah sudut tergelap kekaisaran. Kumuh, baik, licik, dan semua jenis orang lainnya bercampur di sini, bersama dengan gubuk-gubuk yang roboh melukiskan citra yang sangat menyedihkan. Setiap pria yang menghargai diri sendiri yang memiliki uang di samping tidak akan pernah memilih untuk tinggal di sini. Hanya mereka yang hidup dari satu hari ke hari berikutnya dan yang benar-benar miskin tinggal di sini, menunggu hari yang akan merenggut nyawa mereka. Namun di sudut terburuk daerah kumuh adalah sebuah halaman yang ditakuti orang sampai-sampai takut melangkah melewati pintunya. Bahkan jika orang yang paling keji dan paling jahat berkeliaran secara kebetulan di sini, dia akan diperingatkan untuk meninggalkan rumah ini. Halaman ini tidak berpenghuni, tetapi pada malam hari, ada bisikan menakutkan yang datang darinya. Beberapa memberanikan diri untuk menyelidiki, tetapi seolah-olah jejak mereka di dunia ini menghilang begitu mereka melangkah masuk. Baru-baru ini, beberapa penempaan tulang dan bahkan ahli surga yang mendalam menyerang, tidak takut akan kejahatan. Setelah itu, tidak ada berita. Mereka semua sama saja. Sejak saat itu, halaman menjadi tabu, dihindari oleh yang kuat maupun yang lemah. Pada malam bulan purnama, saat permukiman kumuh berubah menjadi sangat sunyi. Orang-orang telah pulang lebih awal dan sejauh mungkin dari halaman iblis. Tapi saat itulah lentera redup menyala di halaman. Itu mirip dengan api hantu, berkedip-kedip. Di ruang halaman yang hancur, seorang lansia dengan kuil putih duduk dengan senang di kursi guru, melambaikan kipas berbulu angsa. Matanya yang setengah tertutup berkedip di sana-sini, dan mulutnya terpelintir di sudut-sudutnya. Seolah-olah penderitaan dan kebahagiaan dunia ada di bawahnya. 2 pria tua berdiri di belakang, satu berambut hitam dan yang lainnya berambut putih. Mata mereka tertutup tetapi aura kuat mereka mengidentifikasi mereka sebagai ahli, mencegah makhluk hidup mendekati 100 meter di sekitar mereka. Bahkan kumbang yang tidak berbahaya pun akan mendapati jantung mungilnya diliputi ketakutan. Wos! Suara memecah kesunyian dan seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul di luar ruangan. Dia memiliki topi bambu yang menyembunyikan wajahnya. Pria tua yang duduk itu berhenti mengipasi dan tersenyum. Vali Lordiu, bagaimana perkembangannya? Pria yang memakai bambu itu adalah dewa lembah-lembah neraka, Yuanshan. Menghela nafas, Yuanshan menggelengkan kepalanya. Usaha yang melelahkan selama belasan tahun hancur. Kaisar memerintahkan lembah neraka untuk menjauh dari kota Windegaze. Hal yang sama berlaku untuk rumah-rumah lainnya. Dia pasti merasakan sesuatu. Oh, pria tua itu mengangkat alis sambil tersenyum. Kaisar berencana memberlakukan perintah mutiara rahasia? Tebakanku ya? Wajah Yuanshan menjadi marah. Mereka mendapat keberuntungan di pihak mereka terakhir kali. Tapi lain kali, itu tidak akan sesederhana itu.
Kaisar ingin membangun rumah ke-8, tetapi kita akan melihat apakah klan dapat hidup untuk melihat hari itu. Hahaha, Tuan Lembah kamu, tenangkan amarahmu. Kerugian adalah kerugian. Mengapa membuat alasan? Orang tua itu masih tenang, namun kata-katanya tajam dan penuh dengan penghinaan. Lembah neraka adalah salah satu dari 7 rumah bangsawan. Namun bahkan tidak dapat menangani 3 klan umum. Waktu kejatuhannya pasti sudah dekat. Yu Wanshan membentak, kekuatannya meledak. Kultivasi Peak Pro von Heaven menghancurkan jendela hingga berkeping-keping. Dia melepaskan semua itu untuk menekan orang tua itu. Zhuge Changfeng, Andalah yang memberitahu aku tentang isi Ordo Mutiara Rahasia. Kamu juga yang mengatakan Kaisar ingin membantu dalam kebangkitan rumah ke-8. Rencana belasan tahun juga datang darimu. Jadi bagaimana kamu bisa berbicara seperti ini? Kamu Wanshan berteriak, pergi ke neraka. Senyum tidak pernah lepas dari senyum lelaki tua itu. Wajah masih duduk dengan tenang dan mengipasi perlahan. Boom! Tepat ketika tekanan semakin dekat dengan Zhuge Changfeng, para tetua hitam dan putih di belakangnya membuka mata mereka. Pada saat itu, mata yang satu berkilat hitam sementara yang lain berkilat putih. Riak bergema keluar dan berbenturan dengan tampilan kekuatan Yu Wanshan, menciptakan suara yang menggelegar. Seluruh daerah kumuh berguncang. Yu Wanshan merasakan rasa manis di tenggorokannya dan meludahkan darah saat wajahnya memucat. Kedua tetua menutup mata mereka lagi, sementara Zhuge Changfeng mengayunkan kipas seperti tidak ada yang terjadi, masih menampilkan senyum yang selalu ada. Kamu Wanshan menyaksikan para tetua kulit hitam dan putih dengan tidak percaya, tetua Yin Yang? Zhuge Changfeng mengangguk, Tuan Lembah kamu benar-benar berpengetahuan. Para senior ini belum muncul selama seabad terakhir. Aku merasa luar biasa bahwa kamu masih mengenali mereka. Menggertakkan giginya karena marah, Yu Wanshan terengah-engah sambil sesekali meludahkan darah, tapi tatapannya saat dia menoleh ke para tetua sekarang menjadi ketakutan. Kamu layak menjadi orang bijak nomor 1 Tianyu, pemimpin 4 pilar, Perdana Menteri Zhuge. Untuk dapat membuat monster-monster ini meninggalkan gunung mereka, bahkan Fang Qiubai dari naga ilahi tidak dapat dibandingkan denganmu. Hahaha, Tuan Lembah kamu melebih-lebihkan. Aku tidak pantas menyandang gelar seperti itu. Aku belum berani menghadapi keluarga kekaisaran di tempat terbuka dulu. Zhuge Changfeng tertawa pendek, tapi kepercayaan diri yang dia pancarkan tak tergoyahkan. Yu Wanshan mendengus dan bergumam, Perdana Menteri Zhuge sama sederhananya dengan dia yang arogan. Siapa di Kekaisaran Tianyu yang bisa menandingi kekuatanmu? Bahkan keluarga kekaisaran tidak bisa. Aku bisa mengerti kenapa kamu gagal di Windegaze City. Di dunia ini, kekuatan dan kelemahan tidak terlihat secara kasat mata. Zhuge Changfeng menghela nafas saat dia melihat ke langit. Selain itu, aku bukan orang bijak nomor 1 di Tianyu. Jika bukan kamu, lalu siapa? Orang itu di atas aku. Zhuge Changfeng menunjuk ke atas dengan ekspresi muram. Kamu Wanshan meremehkan? Kamu berbicara tentang Kaisar Pikun itu? Pikun. Zhuge Changfeng terkekeh. Aku sudah menjadi Perdana Menteri di Istana Kekaisaran selama 40 tahun sekarang, dan aku masih tidak bisa membacanya. Vali Lord Yu, kembalilah. Pastikan untuk tidak menimbulkan masalah lebih lanjut. Zhuge Changfeng mengayunkan kipasnya saat wajahnya kembali normal. Berhati-hatilah untuk tidak memberi orang tua itu kesempatan sempurna untuk menyingkirkanmu untuk selamanya. Kekuatan keluarga kekaisaran hampir tidak cukup untuk menghadapi lembah nerakaku.
Yuanshan menyeringai, tetapi ketika dia melihat tatapan dingin di mata Zhuge Changfeng, dia tidak melanjutkan. Dia hanya menangkupkan tangannya dan menghilang di malam hari. Setelah Yuanshan pergi, Zhuge Changfeng menarik napas dalam-dalam dan melihat ke langit. Yang mulia, apa rencana kamu? Apa itu Ordo Mutiara Rahasia? 3 bulan kemudian, di hutan berkabut di kaki Gunung Blackwing, Zuo Fan berdiri di dekat genangan darah dingin, memegang labu. Tangannya melakukan tanda dan titik merah terbang dari kolam ke labu. Senyuman tersungging di wajah Zuo Fan saat dia melihat titik-titik merah yang bergoyang-goyang. Kolam darah ini adalah sesuatu yang dibuat Zuo Fan untuk membesarkan cacing salju kolam dingin. Padahal, namanya seharusnya lebih tepat menjadi Frigid Pool Bluetooth. Zuo Fan menggunakan seni rahasia dari catatan rahasia 9 ketenangan untuk melatih makhluk iblis khusus ini. Jadi tidak hanya mempertahankan kemampuan parasit dari Frigid Pool Snowworm, tetapi juga terhubung ke Zuo Fan melalui telepati. Itu sekarang bisa bekerja bersama dengannya dalam melakukan seni sihir rahasia dan jahat dari catatan rahasia 9 kata-kata rahasia, kutukan darah. Kutukan darah adalah cara kultivator iblis untuk mengendalikan anak buahnya. Begitu dia menempatkan kutukan darah pada seseorang, mereka harus mematuhinya seumur hidup. Jika tidak, kutukan darah akan berkobar dan korbannya akan mati karena ledakan darah, akhir yang kejam dan biadab. Tapi kutukan darah memiliki kesalahan fatal. Jika target lebih kuat dari Castor, nanti akan dilahap. Ini bukan sesuatu yang baik untuk Zuo Fan. Tapi sekarang Zuo Fan memiliki cacing darah, kelemahan ini bisa dihilangkan. Karena Bluetooth tinggal di tubuh target, mereka tidak akan pernah bisa menghapus Blood Curse. Dengan makhluk iblis khusus ini, Zuo Fan akan mengendalikan sekelompok besar ahli untuk membantunya. Jika ada yang mendengar ini, mereka akan datang untuk membunuh Zuo Fan sendiri, bahkan ahli Radiant Stage. Makhluk iblis ini adalah kekejian, penghinaan terhadap surga. Pendengar manapun akan menggigil mendengar seseorang bisa membuat ahli apapun menjadi budak. Dengan seringai gila di wajahnya, Zuo Fan mengambil labu yang berisi cacing darah dan meninggalkan hutan berkabut. Dia melakukan isyarat tangan dan kabut hutan berubah menjadi berdarah, menghalangi masuknya siapapun. Ini adalah tempat pemeliharaannya. Mengapa dia membiarkan orang lain menemukannya? Menyimpan labu di cincinnya, Zuo Fan kembali ke Gunung Blackwing. Dalam perjalanannya, dia memperhatikan setiap rumput, setiap pohon untuk memastikan semuanya teratur. Selama 3 bulan terakhir, selain keluarga kekaisaran mengirim ribuan batu roh dan ratusan pil, Paviliun Naga Terselubung juga mengirim 2000 batu roh. Dia memiliki batu roh yang cukup sehingga dia bisa memamerkan keterampilan Grandmaster Arainya. Ditambah dengan susunan alami di sini, dia masih bisa mengatur beberapa susunan pertahanan yang layak bahkan tanpa batu roh sebanyak itu. Di sebelah timur Gunung Blackwing adalah posisi Azure Dragon di bawah atribut kayu. Itu adalah tempat yang penuh dengan vitalitas. Dengan demikian, Zuo Fan membuat arai kelas 5, arai naga racun. Belukar beracun tumbuh di dalam barisan dan racun di atasnya tidak akan pernah menyebar. Bahkan seorang ahli surga yang mendalam akan merasa sulit untuk melarikan diri dengan hidupnya. Di sebelah barat adalah posisi macan putih di bawah atribut logam. Itu adalah tempat yang dipenuhi dengan tanaman tajam dan ditumbuhi banyak tanaman. Zuo Fan menyiapkan arai kelas 5, arai emas yang mempesona.
9 matahari bersinar terang di dalam barisan ke segala arah sehingga tidak ada yang bisa berjalan dengan mata terbuka. Setiap sinar cahaya keemasan seperti pedang tajam, mampu merampas nyawa orang, namun tidak berwujud. Di selatan adalah posisi Vermilion Bird dari atribut api, diisi dengan ki yang terbakar. Zuo Fan mengatur arai kelas 5, Black Flame Arai. Api di dalamnya adalah api iblis yang merusak tulang. Ketika memasuki tubuh seseorang, itu akan sulit untuk dihilangkan, dan itu tidak akan berhenti menggerogoti sampai target dibakar menjadi abu. Di sebelah utara adalah posisi kura-kura hitam dari atribut air, tempat yang dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk. Zuo Fan mengatur arai kelas 5, Ice Shadows Arai. Angin menderu bertiup di dalam wilayah arai, membentuk ilusi tanpa akhir. Siapapun yang memasukinya akan tersesat dengan mudah dan mati kedinginan di bawah rasa dingin yang menusuk tulang yang meresap ke dalam tubuh korban. Zuo Fan tidak memberitahu siapapun tentang 4 arai baru. Tetapi karena hari ini adalah hari keberangkatannya, dia harus memberikan metode kontrol arai kepada orang-orang yang dia percayai.